Nama saya Suando Masino. Saya adalah mahasiswa dari BINUS Online Learning, kelas jurusan Information System, kelas TMBA. Di video kali ini saya akan membahas tentang proposal Project Based Learning dengan mata kuliah karakter coding agama yang berkaitan dengan SDG 0 SDG nomor 16, yaitu tentang Peace, Justice, and Strong Institutions, yang dengan materi yang saya bawakan kali ini adalah tentang karakter spiritual untuk kepemimpinan yang adil dan institusi kuat di era modern. Latar belakang em, proyek ini masih terkait dengan poin SDG 16, yaitu tentang Peace, Justice, and Strong Institutions, di mana masalahnya adalah pada krisis kepemimpinan yang tidak adil dan tidak berintegritas menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Dampak negatifnya ada 4 poin. Yang pertama adalah tentang produktivitas dan kesejahteraan yang menurun. Eh, Kepemimpinan yang hanya fokus pada hasil kerja tanpa mempedulikan proses etis dapat menurunkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang nomor 2 adalah tentang konflik antar tim. Perbedaan budaya dan kurangnya empati dari pemimpin dapat memicu konflik dan perpecahan dalam tim. Yang ketiga adalah tentang ketidakadilan dan demotivasi. Keputusan yang tidak adil dan favoritisme dapat merusak semangat kerja serta dapat memicu demotivasi di kalangan karyawan. Yang terakhir adalah tentang produktivitas dan lingkungan kerja yang toksis. Terciptanya lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak saling mendukung dan penuh diskriminasi berdasarkan jabatan dan latar belakang budayanya. Berikut adalah masalah-masalah. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah bagaimana karakter spiritual dapat membentuk kepemimpinan yang adil dan berintegritas. Yang kedua adalah apa saja kendala penerapan nilai-nilai spiritual dalam lembaga modern. Yang ketiga adalah bagaimana moderasi beragama dapat berperan dalam memperkuat institusi dan mencegah ekstremisme. Dan pertanyaan di sini adalah kenapa spiritual itu penting? Spiritual, kita semua tahu akar masalah dalam proyek ini adalah tentang rendahnya penanaman nilai-nilai spiritual dan moral dalam proses pendidikan dan pengambilan kebijakan. Oleh itu, ajaran agama disebut berperan penting dalam menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang dapat membentuk pemimpin yang amanah. Untuk itu, solusi yang dapat kami tawarkan adalah membangun kembali karakter spiritual sebagai fondasi untuk menciptakan kepemimpinan yang adil dan institusi yang kuat dan terpercaya. Eh, yang berikut ada 4 poin dari hasil temuan kami. Yang pertama, ada potensi konflik akibat perbedaan budaya. Lingkungan kerja dengan keberagaman budaya, yaitu Jawa, Maluku, dan lain secara inheran memiliki potensi gesekan dan kesalahpahaman jika tidak dikelola dengan baik. Yang nomor 2 adalah adanya risiko diskriminasi. Terdapat kecenderungan alami di banyak lingkungan kerja untuk terjadinya diskriminasi baik berdasarkan jabatan, suku, maupun latar belakang lainnya. Yang ketiga adalah tekanan untuk fokus pada hasil dan mengabaikan proses. Kepemimpinan seringkali diukur hanya dari pencapaian target atau hasil kerjanya, sehingga ada tekanan untuk mengabaikan cara-cara yang etis dan manusiawi dalam proses untuk mencapainya. Keempat adalah tentang kesejahteraan karyawan sering dianggap sebagai poin sekunder. Tanpa kepemimpinan yang empatik, kenyamanan dan kesejahteraan psikologis karyawan seringkali dikesampingkan demi tujuan operasional jangka pendek. Eh, Berikut ada 4 poin solusi yang dapat kami tawarkan. Yang pertama adalah menjadikan spiritualitas sebagai kompas moral. Artinya di sini adalah menggunakan nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, keadilan, dan empati sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. Ini juga menjadi filter untuk semua tindakan. Yang nomor 2 adalah membangun lingkungan kerja inklusif dan adil. Artinya di sini secara aktif dan tegas menolak segala bentuk diskriminasi, beserta juga narasumber kami itu Bu Ella, juga menciptakan kebijakan pintu terbuka, yang artinya dengan memperlakukan semua anggota tim setara, yaitu yang secara langsung mengatasi risiko diskriminasi dan membangun rasa aman. Yang ketiga adalah mengubah tantangan menjadi peluang pengembangan diri. Artinya di sini adalah membingkai ulang, artinya perbedaan budaya bukan hanya sebagai masalah, tetapi sebagai kesempatan
untuk melatih kesabaran, empati, dan memperkaya spiritualitas. Ini adalah solusi proaktif untuk mengelola konflik. Yang terakhir adalah menyeimbangkan hasil dan proses etis. Artinya di sini menekankan bahwa cara sebuah tujuan dicapai sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri. Nah, Bu Ella juga menunjukkan bahwa kemungkinan efektif harus mencapai target sambil memastikan prosesnya adil dan menghargai martabat dari tim itu sendiri. Kesimpulan yang saya dapatkan dari proyek ini adalah kepemimpinan yang adil dan institusi yang kuat di era modern tidak cukup dibangun hanya dengan keterampilan teknis atau visi strategis. Proyek yang dilakukan adalah ada pada studi kasus yang boleh Masra di lingkungan kerja yang kompleks memberikan bukti nyata bahwa kalkulator kritis itu adalah sebuah fondasi kuat yang membedakan antara pemimpin biasa dan pemimpin yang luar biasa. Dari pengalaman tersebut juga dapat disimpulkan bahwa spiritualitas bukanlah konsep abstrak, melainkan alat praktis kepemimpinan spiritual menciptakan keunggulan ganda seperti lingkungan kerja yang sehat, tim solid, dan kepercayaan yang kuat, serta kepemimpinan yang kita lihat berakar pada krisis karakter. Oleh karena itu, solusi paling mendasar adalah membangun kembali kompas moral dan diri setiap cara pemimpin yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual yang kokoh. Referensi pribadi saya, pertama, jujur saya sebelum memulai proyek ini, pemahaman saya tentang kepemimpinan spiritual hanya bersifat teoritis dan abstrak. Eh, untuk itu saya memandangnya sebagai sebuah konsep idealis yang mungkin sulit diterapkan di tempat kerja. Yang serba cepat, kompetitif, dan seringkali pragmatis. Namun dari hasil wawancara mendalam dengan Bu Ella Masra, yang saya dapatkan adalah dengan lingkungan kerja yang penuh tantangan, benar-benar mengubah perspektif dan memberikan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada yang saya dapatkan dari buku tes maupun seperti bagaimana Bu Ella menerjemahkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, empati, dan kejujuran menjadi tindakan sehari-hari yang konkret dan juga tentang cara pandang terhadap tantangan besar dalam hidup, melainkan untuk dihadapi sebagai sarana untuk tetap bertumbuh secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.